Give me what? I'm not. Dad, oh shit. Hai para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film menarik yang akan kita bahas kali ini film berjudul Storage yang dirilis pada tahun 2009. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang remaja bernama Jimmy, di mana ia baru saja menghabiskan waktu bersama sang ayah dengan menonton film di salah satu bioskop di kotanya. Namun ketika mereka hendak pulang ke rumah, tiba-tiba No, it's better than death. Give me what? You fucking wallet! Give me your fucking wallet! di acara pemakaman, Jimmy kedatangan tamu, yakni pamannya sendiri yang bernama Leonard. Ia mengajak Jimmy untuk tinggal bersama serta menyuruhnya bekerja di salah satu perusahaan yang sedang ia jalankan, berupa tempat penyimpanan untuk membantu orang-orang kaya yang ingin mengamankan barang-barang milik pribadinya. Jimmy, I am gonna take care of you. Singkat cerita, Jimmy akhirnya mulai bekerja di tempat sang paman, di mana ia bertugas untuk menjadi seorang resepsionis bersama seorang wanita bernama Santi yang sudah bekerja di sana cukup lama. Di hari pertamanya bekerja, Jimmy langsung diajak berkeliling oleh sang paman untuk melihat situasi, serta memberikannya penjelasan singkat tentang SOP perusahaan. I just let the customers use them for free. This is the boiler room. This is where the air conditioning unit is. Selesai dengan sang paman, kini waktunya Santi untuk memberikan arahan. Yang dari sini kita bisa melihat jika terdapat sebuah sinyal aneh dari mereka berdua yang nampaknya memiliki ketertarikan satu sama lain. Namun rasa kasmaran itu harus buyar ketika ada salah satu wanita paruh baya meminta Jimmy untuk mengganti lampu yang sudah rusak di tempat penyimpanannya. Selesai dengan perbaikan lampu dan hendak kembali, ia dikejutkan dengan sebuah suara yang datang dari balik pintu nasabah lain, sehingga membuat Jimmy sangat atel jika dia tidak melihat apa yang sedang nasabahnya itu lakukan. Sebuah kesalahan kecil yang terjadi membuatnya harus ketahuan, di mana Jimmy langsung mendapat peringatan keras dari si nasabah agar tidak melakukan hal itu lagi. Karena jika tidak, maka ia pun tak akan segan untuk langsung mengirimnya ke neraka. Layaknya remaja konvensional pada umumnya, Jimmy malah membenarkan apa yang ia lakukan, dibandingkan harus meminta maaf. Di mana kedatangan sang paman yang sempat melihat pertengkaran di balik CCTV pun berhasil melerai. Sehingga Jimmy bisa kembali bernapas lega dan segera pergi dari sana. What happened? This guy went crazy. He thinks I'm trying to spy. My nephew Jimmy seems to think there might be a problem. Sejak hari itu, Jimmy mulai terobsesi dengan si nasabah yang akan kita panggil saja dengan nama Samsul. Di mana ia langsung mencari informasi tentang si Samsul ini, serta meminta bantuan Sinta untuk mengakses seluruh CCTV yang ada di perusahaannya. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan paman Jimmy yang sedang berkeliaran ke setiap sudut ruangan untuk menangkap sekumpulan berit yang sangat mengganggu kenyamanan para nasabahnya. Sinta yang pulang duluan membuat Jimmy harus membersihkan tempat kerjanya seorang diri, di mana waktu itu ia cukup dibuat tak nyaman ketika mendengar ada suara langkah kaki yang perlahan mendekatinya. Ketika ia mencari sumber suara itu, tiba-tiba di hari berikutnya si paman mengajak Jimmy untuk membersihkan tempat penyimpanan salah satu nasabah yang sudah tidak aktif lagi. Sehingga mereka mau tidak mau harus memindahkan semua barangnya ke dalam gudang agar tempat penyimpanan itu bisa disewakan lagi kepada nasabah yang lain. Jimmy yang bertugas untuk mengabadikan kegiatan, mereka dibuat terkejut ketika melihat ada ratusan foto yang sangat tidak galib, di mana si paman yang juga mengetahui hal itu pun lantas mengajaknya untuk membakar semua barang milik si nasabah agar tidak dianggap sebagai komplotannya.
Should we call the cops? No, we're not going to call the cops. Well, then what are we gonna do? Satu kejanggalan barusan kembali mengingatkan Jimmy akan rasa penasarannya terhadap Samsul. Ia meminta bantuan Sinta untuk memasuki ruangan Samsul tanpa harus melanggar hukum. Namun di sana Santi menyarankan jika ia hanya bisa meminjamkan kunci cadangan miliknya. Karena hanya itulah satu-satunya pilihan yang bisa mereka lakukan. Bukannya meminjam, Jimmy malah mencurinya dari si paman di mana ia kembali menemui Santi untuk mengajaknya memasuki ruangan si Samsul. Karena ia tidak bisa melakukannya seorang diri, tak bisa menolak. Akhirnya Santi menerima ajakan itu dan berencana melakukan aksinya. Fond of his collection, but he'd understand the position. How you going? Hi, you got everything? Ketika si paman sudah pulang dari kantor sehingga mereka berdua bisa lebih leluasa tanpa ketakutan ketahuan oleh siapapun. Di waktu yang sudah dijadwalkan mereka akhirnya mulai menjalankan aksinya itu. Ketika kunci sudah terbuka, tiba-tiba dengan amarah yang begitu terlihat, Leonard tetap tabah menghadapi kelakuan bodoh ponakannya itu, di mana ia akhirnya membiarkan Jimmy untuk melihat apa yang ada di dalam ruangan milik si Samsul. Demi membuktikan jika apa yang selama ini ia pikirkan hanyalah sebuah ilusi semata. Alangkah terkejutnya Leonard atau si paman ketika ia menemukan sebuah bedil yang dibulen oleh beberapa pakaian kotor milik si Samsul, sehingga di sana mereka memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait apa yang sebenarnya terjadi dengan si Samsul ini. Tentu saja bedil itu tak cukup bagi mereka untuk dijadikan sebagai sebuah bukti, di mana si paman lantas memeriksa seluruh rekaman CCTV. Ketika si Samsul terakhir melakukan kunjungan, yang alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sesuatu yang tak lazim di balik bagasi milik Samsul. Sehingga Leonard memutuskan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap sampah masyarakat sebelum korban kembali berjatuhan. But that's enough. Keesokan harinya, Jimmy pergi ke rumah Santi untuk memberikan uang ala kadarnya sebagai permintaan maaf atas kebodohannya yang membuat Santi menjadi seorang pengangguran. Meski sempat tersinggung, namun Santi tetap memaafkannya, bahkan mereka sempat melakukan interaksi yang berlebihan karena sejatinya mereka sudah saling suka sejak pandangan yang pertama. Well, if you wanted to talk to me, you could have. Nothing. Samsul yang menyadari jika barangnya sudah disentuh orang lain pun memilih untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan Leonard dan meminta pengembalian dana yang sudah dia bayar untuk sewa 6 bulan ke depan. Rupanya Jimmy dan si paman sudah bersekongkol untuk menangkap si Samsul ini, di mana mereka langsung mengikutinya dari belakang demi mencari tahu di mana si Samsul tinggal. Well, we can call the cops. They'll go knock. What do you think? Malam harinya, mereka mulai menyiapkan beberapa perlengkapan yang akan digunakan untuk menginvestigasi rumah si Samsul. Yang sebelum berangkat, Jimmy menyempatkan diri untuk mengabari Santi, agar ia tahu jika dirinya baik-baik saja di perjalanan. Leonard sempat memberikan Jimmy penjelasan tentang apa yang mereka lakukan saat ini, di mana polisi tidak akan bertindak jika mereka tak menemukan sebuah barang bukti, dan akan kembali melepaskan Samsul tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga mereka berdua harus menemukan barang bukti tersebut yang nantinya akan mereka berikan pada polisi. Ketika waktu penangkapan tiba, dari penjelasan pamannya Jimmy nampak begitu bersemangat untuk misi pertamanya. Mereka memakai sebuah topeng layaknya pencuri demi membuat efek sangar supaya Samsul merasa terancam. Jika ia tak sengaja melihat mereka berdua, dan untungnya Samsul tertidur pulas di atas ranjang, sehingga mereka dapat menangkapnya dengan sangat mudah. Masih tak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan pembunuhan seperti ini. Apa salah saya? Apa yang kalian inginkan, bos? Namun seketika pertanyaan itu langsung sirna ketika melihat sosok di balik topeng itu mereka gunakan adalah pegawai dan pemilik perusahaan penyimpanan, di mana mereka pasti akan menanyakan alasan mengapa menyimpan beberapa barang mencurigakan di dalam penyimpanannya.
Setelah mendapatkan yang cukup membuatnya gila, Samsul lantas menceritakan kisah sang istri yang mengeksekusi dirinya sendiri, di mana hanya pakaian dan sebuah bedil saja yang bisa dia simpan sebagai salah satu kenangan terakhir dari almarhumah istrinya itu. Apa yang dikatakan Samsul tentu sangat mustahil untuk seorang Leonard. Ia terus memaksa Samsul untuk mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Bahkan Leonard sempat mengusir Jimmy keluar dari sana agar bisa lebih intens melakukan interogasinya. Namun ternyata melihat Samsul yang sudah ketop, Jimmy hanya bisa menyesali perbuatannya karena ia tidak tahu jika pamannya akan berbuat sejauh itu. No, wait! No! Namun karena nasi sudah menjadi bubur, mereka langsung mencari kain untuk membungkusi Samsul, serta membersihkan TKP untuk menghilangkan barang bukti penyesalan. Jimmy merasakan ketika melihat sebuah boneka di dalam bagasi mobil Samsul, di mana ia akhirnya buka suara dan menyalahkan pamannya atas apa yang terjadi saat ini. Karena sejatinya mereka tidak harus sampai mengambil nyawa seseorang, selain menyerahkan ia pada yang berwajib. Setelah membakar mobilnya, mereka membawa Samsul ke sebuah ruangan khusus di dalam perusahaan dan memasukkannya ke dalam sebuah tong yang ternyata sudah ada beberapa tong yang tersimpan di sana. Menandakan jika si paman bukanlah pemain baru dalam hal tersebut, bahkan pemilik foto yang sempat mereka bakar juga menjadi korban dari keganasan pamannya ini. Rupanya si paman memang sudah dari dulu berniat untuk memberantas kejahatan dengan caranya sendiri, di mana ia tidak bisa terus bergantung pada polisi. Mengingat hukuman di negara mereka sangatlah tidak masuk akal jika ia tidak bertindak. Maka para sampah masyarakat itu akan terus berkeliaran dan menjatuhkan korban lebih banyak lagi. Masih tak terima dengan apa yang telah pamannya lakukan, Jimin pun harus terlibat cekcok dengannya. Sehingga ketika siuman, ia sudah berada di balik jeruji besi yang hal itu disebabkan olehnya yang terus saja berontak sehingga si paman tak punya pilihan. Sehingga ia terpaksa harus mengurung keponakannya sendiri. Awalnya Leonard ingin mengajak Jimmy bergabung bersamanya sehingga mereka dapat membasmi atau memberantas para penjahat yang berkeliaran bebas. Di mana Jimmy yang tetap teguh dengan pendiriannya pun membuat si paman dilema antara harus melepaskannya atau mengeksekusinya. You owe me. Santi yang belum mendengar kabar dari kekasih barunya pun lantas menyusul Jimmy ke tempat kerjanya. Sehingga Leonard terpaksa harus membuat keputusan sulit dengan menjebak Santi dengan ikut menghabisi sang pacar sebagai tebusan jika ingin bebas dan bisa kembali menghirup udara segar. Karena tak punya pilihan lain, maka Jimmy pun mengiyakan tawaran pamannya itu. Tetapi melihat Santi sudah tak bernyawa membuat Jimmy bertekad untuk melawan balik, di mana ia akan mengerahkan semua yang dimilikinya. Dan inilah yang terjadi setelah Jimmy berhasil menghabisi pamannya. Now just put... Kita akan dibuat tak paham dengan sosok si Jimmy ini, yang entah apa keinginannya, karena secara tidak langsung dialah yang telah menyebabkan kekacauan serta hilangnya 3 nyawa dalam satu waktu. Dan film pun selesai. Hey para sinefilia, itu tadi rangkuman alur film Storage yang dirilis pada tahun 2009. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jikalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen sebaik-baiknya, dan share ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru, film menarik, dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!
Dadah!